Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita dapat dipertemukan kembali dengan fajar Ramadan. Ramadan adalah bulan yang tidak hanya mengajarkan kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan kita menahan ego, memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial, dan memperbarui komitmen kita sebagai umat yang membawa rahmat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memuliakan perempuan, Nabi yang menegakkan keadilan dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya memulai kajian ini dengan sebuah gambaran sederhana. Di rumah ada seorang ibu yang setiap pagi bangun lebih awal dari semua anggota keluarga. Ibu menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anaknya, menyiapkan kebutuhan mereka, dan memastikan mereka berangkat menjalani hari dengan baik. Ya, bagi sebagian orang mungkin itu terlihat pekerjaan biasa. Tetapi sebenarnya, di tangan ibu seperti itulah masa depan sebuah bangsa sedang dibentuk. Karena dari rumah tersebut akan lahir anak yang jujur. Dari rumah tersebut akan lahir anak yang peduli kepada sesama. Dan dari rumah tersebut akan lahir seorang pemimpin yang kelak menentukan arah bangsa. Sering dikatakan, jika ingin melihat masa depan bangsa, lihatlah bagaimana perempuan mendidik generasinya hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah komitmen perempuan berkemajuan dalam peran kebangsaan. Tema ini mengingatkan kita bahwa perempuan bukan sekedar bagian dari keluarga. Perempuan juga adalah penjaga nilai-nilai kebangsaan. Islam sendiri menegaskan, baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, yang awal kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki berjalan berdampingan dalam menghadirkan kebaikan di masyarakat. Perempuan bukan hanya pendamping, tetapi mitra dalam membangun peradaban bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah, peran kebangsaan pertama perempuan adalah membangun generasi bangsa melalui keluarga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang ibu mungkin tidak duduk di parlemen, tetapi ibu-ibu semua, seorang ibu mendidik orang-orang yang kelak
duduk di kursi parlemen tersebut. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika seorang anak pulang membawa sesuatu yang bukan miliknya. Mungkin ada ibu yang kemudian berkata, "Ya sudah nak, simpan saja." Namun, jika ibu tersebut adalah seseorang yang berintegritas, dia akan berkata, "Jika itu bukan milikmu, kembalikan." Kalimatnya sederhana, ibu-ibu. Namun, ada pendidikan moral yang sangat besar. Dan jika setiap rumah menanamkan kejujuran tersebut, maka bangsa ini akan memiliki generasi yang berintegritas. Tidak ada lagi koruptor di negeri ini. Tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang di negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah, peran kebangsaan kedua perempuan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Islam sejak awal mendorong perempuan untuk berilmu. Sebagaimana surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wadhina autul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Salah satu teladan besar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah perempuan yang menjadi rujukan para sahabat dalam memahami hadis dan fikih. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Beliau itu periwayat terbanyak setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Dan dalam sejarah Muhammadiyah, kita juga melihat keteladanan dari Nyai Ahmad Dahlan. Beliau mengumpulkan perempuan-perempuan di kampung dan memulai pengajian Sopo Tresno untuk belajar Al-Quran. Dari pengajian sederhana itu, lahir kemudian gerakan besar Aisyah di tahun 1917. Hari ini, ibu-ibu semua, Aisyah mengelola ribuan sekolah. Aisyah juga mengelola perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan adalah investasi besar bagi kemajuan bangsa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, peran kebangsaan ketiga perempuan adalah menguatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kepedulian kepada sesama adalah bagian dari iman. Sebagaimana Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'alal anfusihim walau kana bihim khososah. Yang berarti mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perempuan menjadi penggerak kepedulian sosial. Misalnya, ibu-ibu yang bergotong royong, membantu tetangga yang sakit atau tetangga yang terkena musibah, atau para ibu-ibu Aisyah yang kemudian menggalang bantuan untuk masyarakat yang tertimpa bencana, atau mendampingi perempuan lain yang sedang mengalami masalah. Hal-hal itu, ibu-ibu, bukanlah hal yang sederhana. Maka marilah kita menjaga kehidupan masyarakat agar tetap memiliki kepedulian sosial, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kokoh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peran kebangsaan keempat perempuan adalah menjaga keadilan dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Seringkali di masyarakat kita melihat orang-orang kecil mengalami ketidakadilan. Ada perempuan yang mengalami kekerasan tapi tidak berani melapor. Ada masyarakat yang ditipu tetapi tidak tahu harus mengadu kemana. Dan disinilah perempuan berkemajuan itu harus hadir. Perempuan dapat menjadi pendamping bagi korban ketidakadilan, dapat menjadi penyebar kesadaran hukum, serta penguat keberanian untuk mencari keadilan. Karena keadilan bukan hanya urusan hakim maupun pengadilan. Keadilan itu tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perempuan berkemajuan bukan hanya perempuan yang sukses secara pribadi. Perempuan berkemajuan adalah perempuan yang menjadikan hidupnya sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran seorang ibu menanamkan kejujuran di rumahnya. Ia sedang menjaga masa depan bangsa. Ketika seorang ibu menolong orang yang lemah, seorang perempuan menolong orang yang lemah, maka ia sedang menjaga kemanusiaan bangsa. Ketika perempuan berani berdiri di sisi keadilan, ia sedang menjaga kehormatan bangsa. Karena itu, perempuan berkemajuan bukan sekedar identitas, ibu-ibu. Perempuan berkemajuan adalah komitmen hidup untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Semoga Allah menjadikan kita perempuan yang menghadirkan cahaya bagi keluarga, masyarakat, dan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.